Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kasorit fatanadaw musbihin Mana salah. Anigdu ala harthikum in kuntum shorimin. Fantalaku fahum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladalluna bal nahnu mahrumun. Qala awsutuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatalawahun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam min
inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihim lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum ama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka fal ya'tu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala tastati'un. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang terakhir membahas tentang masalah Al-Walid ibnu Mughirah. Orang ini kaya raya, gagah, anaknya banyak, berhasil semua. Artinya mereka anak-anaknya menjadi tokoh-tokoh itu, yang dipercaya oleh umat. Nah, orang ini yang dipesan oleh Abu Jahal, Abu Lahab supaya meneliti Quran, golek ono salai elek Quran. Tapi putun ndak bisa terbukti karena Quran ini memang sesuai dengan fitrah manusia. Itu ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Karena dia itu kaya raya, apabila dia itu dikatakan kepada mereka, dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, mereka mengatakan, oh, itu dongengan zaman dahulu. Maka mereka itu akan diberi tanda oleh Allah. Lanjutannya ayat, sanasimuhu alal khurtum. Kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Apa belalai? Hidung. Nah ini sebelum terjadi itu diberi tanda oleh Allah. Pada saat perang Badar mereka tuh kena pedang hidungnya jadi gerowong. Kena pedang titit. Sampai selama hidupnya dia tanpa hidung. Jadi hidung kena kepras. Ini informasi gaib. Sanasimuhal. Nah, kelak akan kami beri tanda dia di belalainya. Nah, itu. Kami akan menjadikan tanda di hidungnya yang menyebabkan cacat seumur hidup. Itu mereka itu. Itulah karena ini memang kadang-kadang lemahnya tuntunan agama itu bisa jadi karena pergaulan. Al-Walid ibnu Mughirah ini memang pergaulannya dengan orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik. Akhirnya karena disanjung-sanjung, maka orang-orang musyrik ini saking bencinya kanjeng Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad itu, mereka diperintah, disuruh untuk mencari kelemahan-kelemahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pergaulan itu memang mempengaruhi. Coba kalau kita bergaul karo maling. Bergaul dengan orang-orang yang sombong ngene wis rasane kaya ndak ngejok-ngejokno donya-donyane. Kadang-kadang bergetar kok hati aduh.
Jadi nilai-nilai agama itu memang bisa lemah disebabkan karena pergaulan. Dan lagi pergaulan itu, Pak, kita tidak usah menanyakan kepada seseorang bagaimana sikap atau perilaku mereka dan bagaimana apa yang dikerjakan mereka itu cukup dari siapa golongannya. Coba nyerenganan. Kaya aku ini ono di omahku akeh motor B, motor AA, motor apa mandek di omah ganta-ganti. Wis jenengan nyongko apa? Duk, lah itu. Terus kok ana sing mlebu metu golongane wong sing bagian dadu-dadu iku kok mlebu metu nang omahku itu jenengan mesti oh Pak Afid ini ternyata bose bandar dadu iki. Jadi itu ya Allah memberikan tuntunan Quran itu Masya Allah. Nah itulah ya Nunda. Kelanjutan ayat ini ada satu cerita di mana pada saat itu ada orang tua yang soleh. Itu cerita ini apakah ini timbul beberapa pertanyaan ulama. Ya, pertanyaan ulama itu apakah ini merupakan simbolis saja yang diciptakan oleh Allah atau memang kejadian yang nyata? Gitu. Kalau walaupun itu simbolis saja, artinya cerita yang tidak ada kenyataannya, itu perlu kita perhatikan karena ada ajaran apa di balik itu. Nah, tapi banyak ulama yang menjelaskan bahwa itu ada kejadian di Yaman. Ada seorang tua soleh di Amerika yang baik. Dia kaya. Nah, dia kaya sudah tua. Karena kekayaan dia itu membuat satu tradisi lek panen itu malah dia itu sebagian itu akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Bahkan ada orang-orang miskin itu masuk ke dalam area panen itu, tanah yang dipaneni itu, masuk itu mengambil sendiri. Ibaratnya kalau kita bayangkan wong ngasak gitu, wong ngasak iso njogok dhewe, gak apa-apa jukun gawen iku gawon ya. Tapi dibagi-bagi semua itu tradisi. Itu dibiasakan sejak dahulu. Nah, terus mereka itu meninggal dunia berpesan kepada anaknya. Pesan anaknya, tradisi yang aku lakukan ini tolong lakukan terus-menerus. Nah, baru harta kekayaan itu dikuasai oleh anaknya. Kita lihat sekarang. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah mencobai mereka, menguji mereka. Siapa itu yang diuji oleh Allah? Orang musyrik umat Kanjeng Nabi Muhammad itu diuji. Apa itu? Diberikan peceklik, tidak ada hujan. Nah, dan banyak kelaparan. Kama balauna ashabal jannah. Lalu sebagaimana kami telah menguji atau mencobai pemilik kebun itu mang. Sing ditinggal mati karo bapakne diserahno kepada anaknya. Nah, orang tuanya soleh itu. Nah itu tradisinya dia berpesan pada anaknya, nak, nanti kalau saya mati, tradisi yang aku lakukan ini teruskan. Begitu. Id aqsamu la yasrimunnaha. Nah, sang anak itu ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya, nah iki keadaan wis kate panen. Niki bersumpah dak iku kate metik panenane iku mang. Ah, musbihin di pagi hari, lek ngono ngene ae. Ayo dipetik panen iki talura iku jeruk, ayo panen jeruk iki dipetik tapi sing isuk. Ngono, sing isuk. Wis ora usah ngaji, ora usah salat subuh kok ae di kono. Dadi lek iso, ayo kita berangkat iku sak gurunge subuh. Nah, di pagi buta. Maksudnya apa? Sebab begini, ojo sampai terjadi koyok bapak. Bapak iku begitu panen, wong-wong ngasak iku padha mlebu kabeh. Wong miskin-miskin padha kumpul kabeh, jogok ndek kono iku dipersilakan gak apa-apa karo bapak. Nah, saiki supaya hasilnya iku tetep baik, Pak. Banyak, moko ojo sampai roh wong miskin-miskin iki kalau kita sekarang ini panen. Mulane ayo sak gurunge subuh berangkat metik
jeruk iku. Wah, itu maksudnya. Supaya wong miskin iki, wong sing ngasak-ngasak gak roh. Wah, itu. Nah, baru wala yastasnun. Nah itu. Dan mereka itu tidak mengecualikan. Nah, rencana sing kate medhek iku tidak mengecualikan. Apa itu? Dengan izin Allah. Artinya tidak mengatakan insya Allah besok kita lakukan metik panen. Tidak begitu. Jadi selalu ucapan itu. Nah, di dalam sumpah mereka itu karena keinginannya begitu, wis lali, wis insya Allah menik kita. Enggak, wis. Ayo pokoknya menik isuk sak gurunge subuh berangkat ayo metik buah iku panen iku ojo sampai eruh karo wong miskin iku tok. Nah, dia tanpa mengecualikan, tanpa insya Allah. Padahal semua yang akan dilakukan oleh manusia itu pasti terkait dengan yang lainnya. Terkait dengan yang lainnya. Nah, yang lainnya itu bisa itu menjadi penyebab tanpa izin Allah itu. Padha karo mrene iku tergantung sepedai kempos apa gak, kadang-kadang kentekan bensin dan sebagainya. Ono terkait. Bisa juga kita berangkat ono demo yang diperkirakan jam sekian sampai di situ ono demo macet dan lain sebagainya. Lah maka dari itu setiap langkah yang akan kita lakukan harus kita insya Allah, harus izin Allah. Mereka itu tidak begitu. Nah, ya toh, tanpa insya Allah. Maka fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fatofa ta'if itu siksa. Fatofa 'alaiha ta'ifum mir rabbika. Lalu kebun itu diliputi malapetaka. Nah, kebun sing rencanane besok pagi itu dipetik, dadak terjadi malapetaka. Apa itu malapetakanya itu tidak disebutkan di sini. Bisa juga itu karena petir dia terbakar malam itu. Bisa juga memang dicolongi wong entek wis iku. Bisa juga dipangan bareng seketika itu. Nah, wis iku mempunyai apa? Lalu kebun itu diliputi malapetaka dari Rob sang pencipta itu. Nah, wahum naimun ketika mereka sedang tidur. Dan rencana di isu itu. Fa'at bahas kasoriin, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Gak ketok wis. Biasanya nok kuning karena peteng itu didelok itu malah ketok hitam tok wis. Wah itu. Jadi wis gak ketok meneh. Baru fanadau musbihin. Lah setelah pagi besok pagi itu sak gurunge subuh, koncone iki mang dulur-dulure iki padha bengok-bengok. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Ayo berangkat. Nah, wis gak ditengko ae salat subuh di kono. Begitu. Anildu ala harsikum in kuntum shodiqin. Pergilah di waktu pagi ini ke kebun kalian. Bareng wis. In kuntum shodiqin, jika kalian hendak memetik buahnya. Nah, in kuntum shorimin. Nah, ya toh, pergilah di waktu pagi ini kebun ke kalian itu, ke ladang itu. In kuntum shorimin, jika kalian hendak memetik buahnya. Ayo, siapa sing kate metik? Ayo, berangkat bareng. Ayo. Baru ono golek, berangkat wis. Fantolaku wa hum yatakhafatun. Maka pergilah mereka dengan giat saling berbisik-bisik. Ah, lek ngene berangkat yahmine iki berarti gak ono wong miskin-miskin sing ngeruh. Sehingga sing ngasak-ngasak iku ora ono, aman. Oh, ngono jarene. Nah, diam-diam ku berbisik-bisik secara diam-diam. Allah yadkhulannal yauma alaikum miskin. Nah, pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebun kalian kita ini. Jarene ngono. Nah, jadi berbeda dengan bapaknya. Lek bapaknya dipersilahkan untuk masuk. Lek iki gak, ojo sampai mlebu nang kene ngono. Lek bapak nih silahkan metik sendiri. Ngono itu. Faghadau ala hardin qadirin. Nah, dan berangkatlah mereka di pagi dengan niat menghalangi orang-orang miskin qadirin seraya mereka mampu. Nah, seraya mereka mampu. Seolah-olah dia rencana begitu itu sukses. Orang miskin tidak masuk ke situ. Seolah-olah dalam pemikiran mereka.
Ya toh? Mampu untuk menghalangi orang miskin menurut perkiraan mereka dengan langkah yang dilakukan itu. Baru setelah sampai di kebun, falamma ra'awha qalu inna ladallun. Nah, tatkala mereka melihat kebun itu dalam keadaan hangus iku, peteng iku, qalu inna ladallun. Wah, mereka berkata, sak temene awak dhewe iki sesat. Wong kebone bapak iku gak koyo ngene kok. Ngono, gak koyo ngene. Wis mateng-mateng kok kuning-kuning begitu kok beda lho itu. Iki awak tersesat. Nah, tersesat. Ini bukan milik kita, bukan milik kita. Ayo golek meneh. Ternyata gak ono ya iku. Bal nahnu mahrumum, bahkan kita dihalangi memperoleh buahnya disebabkan kita telah menghalangi itu. Kola, jadi itu ternyata bukan, itu memang miliknya. Tapi kita ternyata gak ono buah itu, 14 gak ono itu, sentek itu. Nah, dia mengatakan, lalu mereka mengatakan, bahkan kita itu dihalangi dari memperoleh buah itu. Mungkin kita itu disebabkan menghalangi orang miskin dari memperoleh bagiannya itu. Inilah carane ngono. Baru ono sing dulure iku wakan perdebatan. Sing dulure sing tengah-tengah iku dia mengatakan, qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Saiki katakanlah, ya, berkatalah salah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, yaitu sing tengah-tengah iku. Alam aqul lakum laula, bukanlah aku telah mengatakan kepada kalian, mengapa tidak tusabbihun, kalian bertasbih. Artinya, opo kok iki berangkat kate metik jerukmu ini kok tidak sholat dulu. Nah, itu tidak sholat dulu. Ada yang mengatakan, kamu mengatakan tidak ono insya Allah. Tapi tusabbihun itu bertasbih. Tusabbihun bertasbih. Apa itu? Sholat itu bertasbih. Kenapa kamu kok tidak bertasbih, Pak Iku? Kati budal iku kok hari-hari sholat dulu baru berangkat. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maka maha suci Rob kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menganiaya diri kami sendiri. Merasa wis iku, merasa bahwa dirinya berdosa lah dengan itu. Akhirnya gak jadi panen, wis entek panenan iku. Wis hangus kabeh. Fa aqbala ba'dum ala ba'di yatalawamun. Lalu sebagian mereka itu menghadapi sebagian yang lain secara celah-mencela. Nah, wis gak ono kenyataan ngono, para depan kabeh. Gara-gara kondo. Iki lho, kon dikandani iki yo ngegeger wis. Geger. Lan jadi kaum iki ada semacam-macam saling menyalahkan. Saling membenarkan dirinya sendiri dan saling menyalahkan yang lainnya. Ya ini gara-gara kon iku lho. Marung qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai wailana, celakalah kita ini. Binasalah kita ini, inna kunna taghin, sesungguhnya kita ini benar-benar orang yang melampaui batas itu. Jadi kita ini benar-benar melampaui batas, tidak mau memberikan rencana, tidak mau memberikan hak-haknya orang miskin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Asa rabbuna ayyubdilana, mudah-mudahan Rabb Sang Pencipta kita memberikan ganti kepada kita khairon, yang lebih baik, minha, daripada itu. Inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kita mengharap ampunan dari Rob kita ini. Nah, ini cerita. Jadi kadang-kadang kita itu cerita di dalam Al-Quran itu ada tuntunannya. Ada tuntunnya, dengan akhir itu dia menyesali dengan perbuatan itu. Ya itu beda dengan cerita yang diceritakan manusia. Kadang-kadang berakhir dengan nyusep, itu keplok-keplok, wah, gitu ya. Kalau kali ini kan enggak. Cerita Allah itu berakhir dengan penyesalan dan memohon kepada Allah. Nah, ini petunjuk bagi kita itu. Nah, itu asa rabbuna ayyubdilana khairam, itu lebih baik daripada itu, sesungguhnya kita mengharap ampunan dari Tuhan kami.
Jadi Quran itu mengingatkan dengan cara menceritakan. Dari cerita itu dia bisa bertobat dan supaya dia ingat. Ini banyak cerita. Oleh karena itu bimbingan bagi kita, nasihat bagi kita, apa yang perlu kita ambil. Dan biasakanlah menceritakan sesuatu kepada anak-anak kita. Supaya dia mengerti, oh, saya kira seorang ono cerita ini. Ya, jadi kata turu, kata apa itu biasa kok diceritakan. Supaya lebih mengena itu. Nah, itu. Nah, cerita Quran itu dijelaskan akibatnya itu begini, akhirnya dia bertobat. Tapi cerita manusia itu tidak. Itu. Kadalika seperti itulah al-azabu azab di dunia, wala azabul akhirati dan sesungguhnya azab di akhirat itu akbar lebih berat, lebih besar. Laukanu ya'lamun jika mereka itu mengetahui. Nah, ini siksa di dunia itu sudah gelone koyo ngono gak sida panen. Ya. Baru innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Apa muttaqin itu? Muttaqin itu yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwallah itu selalu menghindarkan diri dari Allah. Apa? Bisakah manusia menghindarkan diri dari Allah? Tidak. Artinya menghindarkan dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan azab dan siksa Allah. Itu. Ya, itu bertakwa namanya. Nah, hindarkan. Jadi takwa itu ada dua, Pak. Ada dua. Yang pertama adalah takwa itu dunia. Ojo sampai melanggar tuntunan atau hukum alam itu. Ada takwa dunia. Dan yang kedua ada takwa akhirat. Nah, ada siksa dunia, ada siksa akhirat. Siksa dunia itu karena melanggar hukum alam itu mangan barang mambu, mangan bodrek karo seprit, begitu. Akhirat itu pelanggaran agama. Nah, itu pelanggaran agama. Ya, melanggar tentang agama. Jadi orang-orang yang tidak sholat itu orang disiksa di dunia. Ya toh? Orang disiksa di dunia, tapi di akhirat. Itu loh. Nah, itu ada siksa dunia. Maka dari itulah apa? Ada siksa dunia yaitu pelanggaran hukum alam dan siksa akhirat adalah pelanggaran hukum agama. Itu innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-nya. Itu siksaan dunia dan siksaan akhirat. Hindarilah segala sesuatu yang bisa menimbulkan siksa. Ngerasani itu hati-hati. Bisa juga disiksa di dunia. Kok konangan sing dirasani tukaran. Itu baru. Falanaj'alul muslimina kal mujrimin. Mereka apakah patut kami menjadikan orang-orang yang berserah diri itu sama dengan orang-orang yang berdosa. Nah, ini perkataan orang musyrik itu begitu. Padha wae. Masih sing salat, sing ngaji, karo sing gak salat, gak ngaji, mek salat tok gak ngaji, paribasane padha wae. Besok di akhirat iku ya gurung mesti. Lah ngene to, iku senengane. Senengane orang-orang begitu. Untuk melemahkan kesemangatan orang mukmin itu dia orang musyrik itu begitu. Lah saiki kaya awak dhewe iki lho, awak dhewe jarene wong musyrik itu. Aku iki diparingi rezeki karo Allah. Itu semua karena saya mengharapkan Allah mengizinkan meridhoi itu. Aku ini disayang oleh Gusti Allah. Nah, sehingga aku ini mendapatkan harta yang banyak, aku sugih. Anakku juga sukses kabeh. Coba delon sing wong mukmin iku. Iku berarti belum diridhoi itu. Lah kalau memang nanti ada di akhirat ada hidup lagi, pasti aku akan diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada mereka itu. Jelok-jelok aku sugih. Nah itu. Jadi dia itu mengatakan demikian. Nah, aku kaya, pangkat, aku gagah, sehat dan lain sebagainya. Ini salah satu bukti karunia Allah yang diberikan kepada kita. Allah sayang kepadaku. Beda karo wong mukmin melarat sarungan tok terus iku. Nah itu gak. Wah, baru dijelaskan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan orang yang berserah diri itu sama dengan orang-orang yang berdosa?
Tidak sama. Tidak sama itu. Malakum kaifa tahkumun. Mengapa kalian hei musyrik kok berbuat demikian, mengatakan begitu? Bagaimana kalian mengambil keputusan itu? Jalan pikiranmu itu lo ya apa? Kon kok iso koyok ngono itu? Keputusan yang mana yang kamu lakukan kok bisa mengatakan demikian itu? Nah, am lakum kitabum fihi tatrusun. Am atau adakah lakum kalian kitabun mempunyai kitab suci yang dari Allah? Karena dawai Allah itu tertuang di dalam kitab sucinya itu. Ono kitab suci yang menerangkan itu. Apa? Baik Injil, Quran, Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Ono yang menerangkan itu. Kok kamu bisa mengatakan demikian itu? Fihi tatrusun, yang kalian mempelajarinya, yang kalian membacanya, sehingga kamu berani mengatakan yang demikian itu. Ono itu pertama kitab. Yang kedua akal sehatmu. Innalakum fihi lama takhayyarun. Ya, bahkan di dalamnya kalian benar-benar ya boleh memilih apa yang kalian sukai, iku sak karepmu dhewe, tidak mengikuti tuntunan ilahi. Ya, iki dalil yang kedua. Amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Amlakum aimanun, atau apakah kalian memperoleh janji-janji Allah? Ada perjanjian dengan Allah. Kamu sudah mendapatkan ilham dari Allah, dijanjikan begitu? Atau bagaimana? Alaina balighatun, yang diperkuat dengan sumpah dari kami, dari Allah. Yang diperkuat dengan kitab suci itu ono itu. Ila yaumil qiyamah, yang tetap berlaku sampai hari kiamat. Ada enggak itu? Pernahkah kamu demikian? Innalakum lama tahkumun, sesungguhnya kalian benar-benar dapat mengambil keputusan yang sekehendak kalian sendiri. Tidak ada tuntunan yang mulai ojo membuat sesuatu yang kehendak kamu sendiri. Tuntunan Allah itu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka Muhammad, siapakah di antara mereka terhadap hal tersebut yang bertanggung jawab? Za'imin, yang bertanggung jawab mengenai argumentasi yang disampaikan sing koyok ngono iku. Sapa sing bertanggung jawab? Amlahum suraka falyatu bi surakaihim in kanu shadiqin. Atau apakah mereka itu mempunyai apa? Mempunyai Tuhan selain Allah. Ya toh? Mempunyai apa itu? Mempunyai suraka, sekutu. Ya, mempunyai sekutu dari Allah. Jadi ono Tuhan yang lain yang menjanjikan itu. Yang sepakat dengan mereka dari apa yang diucapkannya akan diwujudkan oleh Tuhan itu. Falyatu bisurakai, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka. Coba saya tunjukkan mana Tuhanmu itu. Berhala, patung, gak bisa bicara. Mana yang kamu anukan itu? Manusia, dukun, mati. Mana itu yang memberikan jaminan tentang hal itu bagi mereka? In kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Nah itulah. Jadi orang kafir, jadi ojo saya naik dewe kon ngomong seperti itu. Padahal itu, ini di dunia itu bukan tempat hasil ujian. Semua itu diuji oleh Allah. Ono sing jadi perempuan, ono sing jadi laki-laki. Ono sing soge, ono sing miskin, ono sing ganteng, ono sing lebih ganteng. Itu semua itu ujian. Diuji, bukan hasil ujian ini. Ini perjalanan menuju kepada akhirat itu. Nah, itu prinsipnya orang kafir itu, orang-orang musyrik itu demikian. Bahwa aku sogeki karena disayang oleh Allah, apa sing menjadi keinginanku dituruti karo Gusti Allah, maka aku besok ono di akhirat tentu saya akan diberikan yang lebih baik daripada itu. Waduh. Yauma yugsafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma, pada hari yugsafu itu betis itu apa sih? Kecat. Yauma yugsafu an saqin, disingkapkan. Betis itu disingkapkan. Ya itu. Jadi betis ikan tertutup terus disingkap dari tari itu. Ya toh? Wa yud'auna ila sujudi, mereka dipanggil untuk bersujud.
Fala yastati'un, maka mereka tidak kuasa. Lah, itu besok begini. Artinya begini, besok kon wis kate mati, wis menghadapi sakaratul maut, begitu dibatek kan? Dibatek sret, teko isor sing mati dikek wong lek mati apa dibatek roh iku lak sing anyep dikek sing kepalane apa sikile. Kakinya itu diparik. Lah iku di situ kamu di sujud, artinya diperintah diajak sujud, artinya mengenal Allah, menyerahkan diri pada Allah, taat kepada Allah. Nah, biasanya ditalkini ya, Allah, 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 gak iso. Gak iso. Gak iso ngomong wis, Allah, 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 gak iso wis. Itu. Jadi mereka tidak mau, tidak bisa bersujud. Mereka dipanggil untuk bersujud, ayo Allah, Allah, tidak mau. Tidak bisa, tidak kuasa untuk mengatakan Allah tidak kuasa. Itu orang-orang yang demikian itu. Fala yastati'un, maka mereka tidak kuasa untuk melakukan itu. Nah, iku wong sing koyo ngono iku besok lek dibatek ngene iku diwuruki ditalkini Allah, Allah utawa la ilaha illallah, la ilaha illallah ka iso wis. Apa itu terkunci, terkunci. Itu. Karena itu perbuatannya begitu. Itu mengatakan bahwa apa aku penak dek donya karena dituruti karo Gusti Allah, dikabulkan permintaan aku disayang Allah. Beda karo wong mukmin ya toh. Wong mukmin iku ora mikir donya, akan biasa ya mikir bagaimana ibadah kita itu. Sehingga mereka itu dikatakan delok entah melarat-melarat. Orang yang demikian go deloken golek. Matine ya tok ya apa. Nah, itu biasanya sing nanti itu akan meminta kepada orang-orang yang mukmin untuk membacakan Quran, membacakan itu la ilaha illallah. Ini lek wong sing gak gelem ngaji, gak gelem nang Quran iku lek mati aja diwacakno Quran. Bacakno apa iku ya? Mbok sak karep jenengan. Sak karep jenengan. Mbok wis. Lah ya apa? Wong sing waktu gagahe dikon ngaji ora gelem. Nah, kalau iso kate mati dadak njaluk di ngajekno. Ya menengo ae wis, lah iso ya Indonesia Raya merdeka, merdeka. Insyaallah Tuhanku. Ya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Jadi ini ada dua cerita. Yang pertama adalah orang yang soleh, yang selalu memperhatikan untuk hak-hak orang miskin. Itu ternyata dialihkan di caranya oleh anaknya untuk menghindarkan supaya orang miskin tidak meminta kepadanya. Apa yang terjadi? Itulah. Kalau ternyata kosong. Itulah kita supaya bisa mengambil pelajaran itu semua. Gitu. Nah, mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.